Disney has botched this Snow White movie every way it's possible to botch the Snow White movie. So you'll recall that originally the Snow White movie starring Rachel Zegler and Gal Gadot. Disney kembali menuai kontroversi dengan proyek live action terbarunya, Snow White. Sejak diumumkan, film ini telah menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan penggemar dan kritikus. Bukan karena antusiasme, tapi karena berbagai keputusan yang dianggap merusak warisan klasiknya. Mulai dari pemilihan pemeran yang menuai kritik tajam, hingga penggunaan CGI yang dinilai buruk. Film ini seolah menjadi contoh terbaru dari bagaimana Disney semakin jauh dari harapan audiens modern. Padahal ya, Snow White and the Seven Dwarfs bukan sekedar film animasi biasa. Ini adalah tonggak sejarah dalam dunia perfilman yang menandai awal kejayaan Disney sebagai raksasa hiburan. Namun, dengan pendekatan baru yang diterapkan dalam adaptasi ini, banyak orang bertanya-tanya, apakah Disney benar-benar memahami apa yang diinginkan penontonnya? So we didn't do that this time. Ketika trailer film ini dirilis, bukannya mendapat sambutan hangat, justru gelombang kritik semakin membesar. Trailer tersebut mendapatkan lebih dari 1 juta dislike di YouTube. Sebuah angka yang menggambarkan betapa besarnya ketidakpuasan publik terhadap proyek ini. Nope, I don't want either one of your shitty ass Snow White remakes. Reaksi negatif ini bukan hanya berasal dari satu kelompok tertentu, tetapi dari berbagai kalangan. Baik penggemar Disney lama yang tumbuh dengan kisah klasik Snow White, maupun penonton umum yang merasa bahwa film ini tidak memiliki daya tarik yang cukup layak ditonton di bioskop. Banyak yang menyoroti bagaimana perubahan besar dalam cerita dan karakter justru membuat film ini kehilangan identitas aslinya. Seolah Disney tidak lagi peduli dengan esensi yang membuat film animasi aslinya begitu dicintai. Namun masalah yang dihadapi Snow White bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari tren yang lebih besar di Disney, di mana banyak film mereka dalam beberapa tahun terakhir mengalami nasib serupa. Penerimaan yang buruk, kegagalan di box office, dan kekecewaan dari para penggemar. Sejumlah film live action remake seperti The Little Mermaid dan Peter Pan and Wendy juga mendapatkan kritik karena berbagai alasan. Mulai dari narasi yang dinilai tidak sesuai pada sumber aslinya, kualitas CGI yang kurang memuaskan, hingga ada unsur-unsur yang dianggap sebagai agenda politik yang dipaksakan. It's a new phrase, but it's been around for a minute. Go woke, go broke. You know, that used to be a question about these companies that began to actively engage in societal issues. This is what they put on there. I'm surprised they didn't make them disabled in some way, talk about their socioeconomic situation, Binary. Disney yang dulu dikenal sebagai studio dengan sentuhan magis yang mampu menghadirkan cerita yang timeless dan menghibur semua generasi, kini justru terlihat seperti perusahaan yang kehilangan arah dan lebih fokus pada strategi bisnis yang kontroversial dibandingkan menghadirkan film berkualitas. I've really seen the company gone such a drastic change from how I started at the company to where we are now. I mean, you can clearly see the magic is gone. Selain itu ya, masalah tidak berhenti di ranah perfilman saja. Disney juga tengah menghadapi tantangan besar dalam dunia streaming. Dengan penurunan jumlah pelanggan Disney Plus yang signifikan dan berbagai laporan keuangan yang menunjukkan bahwa model bisnis mereka saat ini tidak berjalan sesuai rencana. Kita bisa lihat kok beberapa proyek besar mereka, termasuk serial Star Wars terbaru seperti Skeleton Crew, nyaris tidak mendapatkan perhatian dari publik, meskipun memiliki produksi yang mahal. This is back to back to back to back. It's becoming a trend with Disney. Ini semakin memperkuat anggapan bahwa Disney mulai kehilangan daya tariknya di mata audiens, baik di layar lebar maupun di platform digital. Bagi banyak orang, Snow White bukan hanya sekedar film yang buruk. Ini adalah simbol dari bagaimana Disney telah berubah menjadi sesuatu yang jauh berbeda dari yang dulu mereka kenal dan cintai. Keputusan-keputusan yang diambil oleh studio dalam beberapa tahun terakhir tampaknya lebih sering menimbulkan kontroversi dibandingkan apresiasi. Dan jika tren ini terus berlanjut,
menyebut masa depan Disney sebagai pemimpin industri hiburan bisa berada dalam bahaya. Apakah Snow White akan menjadi titik balik bagi Disney untuk belajar dari kesalahan mereka? Atau justru menjadi bukti lebih lanjut bahwa mereka benar-benar telah kehilangan sentuhan emasnya? Salah satu aspek yang membuat Snow White begitu kontroversial adalah bagaimana film ini mencerminkan strategi kreatif Disney yang semakin menjauh dari prinsip-prinsip yang dulu membuatnya sukses. Alih-alih mengandalkan storytelling yang kuat dan visual yang memukau, Disney kini tampaknya lebih berfokus pada pendekatan modern yang justru menimbulkan perdebatan. Pemilihan pemeran utama misalnya menjadi salah satu sumber utama kontroversi. They're so boring. I just feel like Disney has just Banyak penggemar yang merasa bahwa karakter Snow White dalam versi live action ini tidak lagi mencerminkan pesona klasik yang menjadi ciri khasnya. Perubahan ini bukan hanya mengundang kritik dari mereka yang menginginkan adaptasi yang lebih klasik, tetapi juga memperkuat anggapan bahwa Disney terlalu sering mengambil keputusan berdasarkan tren sosial dan politik tanpa mempertimbangkan reaksi audiens mereka. Selain itu, keputusan Disney untuk menggantikan para kurcaci dengan karakter CGI yang lebih modern semakin memperburuk persepsi publik terhadap film ini. Dalam versi animasinya, para kurcaci adalah elemen penting yang menambah kedalaman cerita serta memberikan daya tarik unik yang membedakan Snow White dari dongeng lainnya. Namun, dalam adaptasi terbaru ini, aspek tersebut diubah sedemikian rupa hingga kehilangan esensi aslinya. CGI yang dinilai buruk bukan hanya menambah daftar kekurangan film ini, mengingat Disney seharusnya menjadi pionir dalam hal efek visual berkualitas tinggi. Ketika studio sebesar Disney tidak mampu menghadirkan visual yang meyakinkan, hal ini semakin menegaskan penurunan kualitas produksi yang telah dirasakan dalam beberapa tahun terakhir. Di luar aspek teknis, narasi dalam film ini juga menjadi salah satu titik lemah yang dikhawatirkan banyak pihak. Berdasarkan bocoran serta pernyataan dari para pemain dan kru, tampaknya Disney berusaha memberikan interpretasi baru terhadap kisah Snow White dengan mengubah dinamika karakter utama dan menghilangkan unsur cerita yang dianggap sudah ketinggalan zaman. She's gonna be safe with the prince, and she's not gonna be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. Namun alih-alih memperkaya cerita dengan cara yang menarik, perubahan ini justru memicu kemarahan banyak penggemar yang merasa bahwa Disney sengaja mengabaikan elemen klasik demi agenda tertentu. Hal ini mengingatkan kita pada kegagalan beberapa proyek Disney sebelumnya, seperti The Little Mermaid dan Peter Pan and Wendy, di mana perubahan drastis terhadap karakter dan cerita malah membuat film-film tersebut kurang diminati oleh audiens yang lebih luas. Dampak dari semua ini bukan hanya terbatas pada satu film saja, tetapi juga pada citra keseluruhan Disney sebagai studio. Jika dulu Disney dikenal sebagai simbol keajaiban dan inovasi dalam industri film, kini mereka semakin sering dikritik karena dianggap terlalu banyak memainkan formula yang tidak lagi efektif. Penonton modern tidak hanya mencari representasi atau keberagaman, tetapi juga menginginkan cerita yang solid dan eksekusi yang berkualitas tinggi. Namun dengan banyaknya film Disney terbaru yang gagal memberikan keduanya, semakin banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap studio ini. Lebih jauh lagi, kegagalan Snow White berpotensi menjadi pukulan besar bagi strategi bisnis Disney ke depan. Dengan investasi besar dalam produksi dan pemasaran, kegagalan box office akan semakin memperparah tekanan finansial yang sudah mereka hadapi. Dalam beberapa tahun terakhir, Disney telah mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, terutama dari divisi film dan layanan streaming mereka. Jika Snow White tidak berhasil menarik perhatian audiens dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan, ya ini bisa menjadi tanda bahwa strategi mereka saat ini perlu diubah secara drastis. Pada akhirnya, Snow White bukan hanya sekedar film yang menuai kontroversi, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana Disney saat ini sedang berjuang untuk menemukan kembali relevansinya di industri hiburan. Dengan semakin banyaknya pesaing yang mampu menghadirkan film berkualitas tinggi dengan pendekatan yang lebih segar, Disney harus segera menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan nostalgia atau strategi yang telah terbukti gagal. Jika tidak, Snow White bisa menjadi bukan hanya sekedar kegagalan sesaat, tetapi juga simbol dari kemunduran sebuah studio yang pernah menjadi raja di dunia hiburan. Sebenarnya, salah satu faktor utama yang semakin memperburuk situasi Disney adalah bagaimana mereka tampaknya gagal memahami perubahan preferensi
preferensi audiens. Di masa lalu, Disney mampu menarik perhatian lintas generasi dengan cerita-cerita yang timeless dan menyentuh hati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fokus mereka lebih sering tertuju pada strategi pemasaran dan upaya untuk mengikuti tren sosial dibandingkan menciptakan narasi yang benar-benar kuat. Akibatnya apa? Banyak film terbaru mereka justru kehilangan daya tarik universal yang dulu menjadi kekuatan utama Disney. Keputusan untuk lebih mengutamakan pesan tertentu daripada kualitas cerita membuat film-film mereka terasa dipaksakan dan kurang memiliki emosi yang tulus. Sementara itu, pesaing Disney semakin cerdas dalam mengadaptasi strategi baru untuk menarik perhatian penonton. Studio seperti Universal, Warner Bros, dan bahkan perusahaan-perusahaan streaming seperti Netflix serta Amazon Prime mulai mengambil alih perhatian dengan film-film yang lebih inovatif dan berani dalam mengambil resiko. Contohnya aja deh, Puss in Boots: The Last Wish dari DreamWorks berhasil menjadi kejutan besar di box office karena menggabungkan animasi yang segar, cerita yang emosional, emotional damage, dan pendekatan yang lebih dewasa tanpa kehilangan daya tarik bagi anak-anak. Kesuksesan film ini menunjukkan bahwa audiens saat ini menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar remake atau adaptasi live action yang hanya mengandalkan nama besar. Selain dari segi film, kepercayaan publik terhadap Disney juga semakin menurun akibat kebijakan bisnis mereka yang dianggap terlalu agresif dalam mengejar keuntungan. Kenaikan harga layanan streaming Disney Plus tanpa peningkatan konten yang signifikan, pemutusan hubungan kerja massal di dalam perusahaan, serta kebijakan eksklusivitas yang membatasi ketersediaan film di platform lain semakin memperburuk citra mereka di mata konsumen. Jika sebelumnya Disney dikenal sebagai perusahaan yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang, kini mereka lebih sering dikaitkan dengan keputusan korporat yang tidak berpihak pada audiens maupun karyawan mereka sendiri. Perusahaan raksasa Disney melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 7.000 karyawannya secara global. Melihat tren ini, Disney harus segera melakukan perubahan besar jika ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik. Mereka perlu kembali ke akar mereka sebagai studio yang berfokus pada penceritaan berkualitas tinggi, bukan sekadar mengejar angka box office melalui proyek-proyek yang tidak jelas arahnya. Inovasi dalam pembuatan film, eksplorasi cerita baru, serta keberanian untuk memberikan ruang bagi para kreator untuk bereksperimen. Ini bisa menjadi langkah yang krusial. Jika tidak, era kejayaan Disney bisa benar-benar berakhir. Dengan semakin banyak studio lain yang siap menggantikan posisi mereka sebagai pemimpin di industri hiburan. Dan pada akhirnya, kegagalan Snow White bukan hanya tentang satu film yang buruk, tetapi bisa menjadi refleksi dari masalah yang lebih besar dalam strategi Disney secara keseluruhan. Jika Disney terus mengabaikan aspirasi penontonnya dan bertahan dengan pendekatan lama yang sudah tidak relevan, tentu saja mereka mungkin akan kehilangan status mereka sebagai raksasa hiburan yang pernah mendominasi dunia perfilman.